Ya, Ibu Valencia, tolong ceritakan pengalaman Ibu yang selama bertahun-tahun menikah. Sebenarnya Ibu tahun 2000 sudah bersama suami menikah dan dicatatkan dalam akta perkawinan itu tahun 11 tahun 2011. Nah, Bu Valencia, ada kekerasan yang tercatat dalam lembar fakta yang menjadi catatan Komnas Perempuan, itu kekerasan ekonomi, bahwa ibulah yang selama ini menjadi tulang punggung harus membiayai keluarga suami yang berada di Taiwan. Ya, benar. Benar itu, Bu. Jadi itu bagian dari seluruh yang ditimpakan pada ibu. Tapi apakah suami kemudian timbal baliknya pada ibu? Timbal baliknya. Ya, timbal baliknya ya sekarang yang dipidanakan. Yang dibalikin dia ya sekarang. Tadinya pikir udahlah penderitaan selama nikah sama dia 18 tahun mungkin harus berakhir dengan perceraian. Ya pikirnya ya udah cerai. Setelah cerai malah makin parah. Malah kita yang digugat. Setelah 18 tahun menikah, Ibu merasa perceraian adalah jalan yang terbaik, lama sebenarnya untuk memutuskan itu. Ya. Ibu berpikir bahwa 18 tahun bercerai adalah langkah terbaik, dari gelap semoga terbitlah terang, tapi justru Ibu didakwa 1 tahun penjara dengan alasan sering marah, padahal kemarahan Ibu itu karena suami sering mabuk-mabukan. Sebelum dituntut 1 tahun, setelah digugat cerai, sebenarnya penderitaan itu udah mulai ya penderitaan yang 18 tahun memang udah derita, tapi setelah itu lebih parah lagi. Ya yang tadi cerita, bentar-bentar terima laporan, diintimidasi, terus dilaporin bilang saya mengusir. Saya mengusir, dia sendiri yang bikin surat kesepakatan untuk membatasi diri. Kalau dia bilang ada apa-apa bukan urusan dia, ini ada kertas dia, ada tanda tangan dia. Dia membatasi sendiri membatasi diri dia dari saya. Terus pokoknya dia bikin laporan juga bilang saya menguasai aset, merebut PT dia. Padahal saya sendiri yang bikinin PT buat dia. Ya, saya beliin mobil buat dia. Biar kasihan nggak ada mobil kan buat usaha. Di tahun 2015 saya jadi bikinin KTP buat dia, sponsorin. Supaya jadi warga negara Indonesia ya? Iya, setelah jadi WNI 2016, dia minta buka PT. Buka PT ya saya bikinin 1 PT buat dia. Dan itulah yang bikin sering tengkar. Ditambah dia suka mabuk, terus bikin PT diutangin orang karena dia fasih bahasa Indonesianya kan kurang paham ya, nggak bisa baca. Malah pernah dibohongin sama karyawan segala. Ya. Dan Ibu sekarang masih terbebani untuk membayar hutang-hutang sang suami atau mantan suami? Sejak dia itu utang sih udah enggak ya. Udah enggak, cuman ya udah enggak ada utang ya diteror aja. Diteror dan diintimidasi dia. Ya. Mobil yang kita beli dilaporin, dia bilang saya yang merebut mobil dia. PT yang kita bikinin buat dia bilang kita merebut PT dia. Itu di laporan TPA yang di Bandung, itu semua kayak gitu. Ini ada bukti kalau ada bukti tanda tangan dan bawa saya ada beliin mobil 1 unit, ada harganya di sini. Ya. Itu sama sekali tidak dihadirkan di persidangan, Bu, bukti-bukti itu? Saya udah kasih ke jaksa kita ya, tapi tidak dilampirkan kali ya. Polisi waktu itu di BAP. Semua udah. Ibu juga termasuk waktu persidangan minggu lalu Ibu bilang kalau saksi ahli yang dihadirkan memberikan kesaksian itu kesaksiannya kesaksian palsu. Dan memberatkan posisi Ibu. Apa kesaksian mereka? Ya kesaksian dia kan pakai karyawan dia ya, Bu. Pakai karyawan dia. Waktu BAP perceraian, dia juga pakai saksi itu. Waktu itu bilang bertengkar, ya semuanya bilang nggak tahu, tidak tahu. Terus di BAP yang
PPA di bulan Desember, ditanya waktu itu juga jawab tidak tahu, tahu tengkat tapi tidak tahu, tidak ngerti. Tapi setelah itu kalau nggak salah April ya, BAP yang April itu setelah udah ditegur sama atasan lah ya, yang waktu itu kita ada minta bantuan dari atasan, terus ditegur, udah itu beberapa bulan kemudian langsung saya di P21 dan saksi-saksi dia semuanya gencar, apa-apa tahu, semuanya udah serba bisa ngerti, tahu, dan taunya bisa hitung apa dah gitu, pokoknya tahu semua. Saya nggak ngerti maksudnya gimana, Bu? Saksi-saksi dia? Ya, saksi-saksi dia jadi serba tahu. Jadi tahu saya maki dia, jadi ngerti bahasanya. Jadi semacam sudah dikondisikan ya, udah diajarin. Iya, iya. Itu yang Anda lihat sebagai saksi yang dihadirkan dari suami Anda adalah saksi palsu.